Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Juliani Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Lawebulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas modul 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi. Di modul ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran pada modul 1.1 dan modul 1.2 dengan menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Ketika mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya mendapatkan dua momen penting. Yang pertama, mendapat pencerahan tentang konsep pengajaran dan pendidikan sesungguhnya. Yang kedua, mendapat esensi pendidikan yang berpihak pada murid dari ruang kolaborasi bersama fasilitator dan instruktur guru penggerak. Saat saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, ada beberapa momen menantang yang saya dapatkan. Yang pertama, saya merasa tergerak untuk melakukan transformasi pendidikan dengan menciptakan inovasi pembelajaran. Yang kedua, saat saya mulai bergerak, berupaya mencari ide untuk memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki sekolah dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, ketika saya terus mencoba untuk menggerakkan dan menggandeng pihak sekolah dan komunitas praktisi untuk berkolaborasi. Satu poin penting yang saya pahami dari keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah pembelajaran apapun yang dilakukan di sekolah haruslah berpusat pada murid. Sehingga dalam mewujudkan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, guru penggerak berkewajiban membawa kegiatan pembelajaran di sekolah dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Maka pembiasaan penerapan nilai dan peran guru penggerak tersebut bisa menghantarkan murid kepada tujuan yang sebagaimana dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu kebahagiaan setinggi-tingginya bagi murid. Saat momen tergerak, bergerak, dan menggerakkan itu terjadi, saya merasakan seperti penempah yang memaksa menempah batu biasa menjadi emas. Saat itu saya merasa kasihan kepada murid saya karena memaksa mereka belajar tanpa menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Saya juga merasa bersalah karena telah lalai menjadi pendidik yang dirindukan. Dari rasa bersalah tersebut, saya membuat komitmen dari diri saya untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Saya semakin bersemangat ketika mendapat pencerahan dan inspirasi dari modul ruang kolaborasi bersama fasil dan teman calon guru penggerak lainnya, serta mendapat elaborasi pemahaman dari instruktur untuk menjadi guru penggerak sejati. Sehingga kemudian saya bisa merasakan menjadi penempah yang berhasil memoles batu biasa menjadi batu mulia. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hal yang sama, bahwa guru adalah pusat pembelajaran dan murid adalah objek pembelajaran, bahwa penilaian kognitif adalah yang utama dalam pembelajaran. Saya juga tidak mengetahui bagaimana cara guru penggerak dalam mewujudkan nilai-nilainya di dalam peran-perannya. Banyak hal yang sudah saya dapatkan ketika mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Di antaranya adalah pertama, yaitu bahwa pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu agar anak memiliki kecakapan secara lahir dan batin. Yang kedua, murid merupakan subjek dan pusat pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid sesuai kodrat mereka. Pendidik juga harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat serta minat mereka. Namun,
kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, yaitu penilaian holistik. Penilaian secara holistik yang dimaksud di sini adalah yang mengutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta menerapkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian murid. Yang keempat, bahwa guru harus melestarikan nilai-nilainya di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Dalam mewujudkan implementasi pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2, saya akan merencanakan beberapa hal. Berikut hal-hal yang akan saya terapkan ke depannya. Demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antar materi pada modul 1.2. Salah dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak.